Ya pemirsa, dalam kurang lebih 11 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di level 5% secara tahunan. Padahal pemerintah kini tengah mencanangkan Indonesia emas di tahun 2045 yang kurang lebih sekitar 20 tahun lagi dengan target ekonomi bertumbuh 7% untuk masuk dalam kategori high income country. Apakah target itu realistis bisa tercapai dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengejar target itu? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Mas Rifki, selamat pagi. Pagi Mas Leo, apa kabar? Sehat-sehat. Mas Rifki, ini saya ingin langsung bertanya, mengupdate kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Angka 2023 tercatat di 5% lebih sedikit lagi bertumbuhnya. Pertanyaannya adalah saat ini, saat kita bicara ini Mas Rifki, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan apa? Apakah memang masih middle income country atau kita sudah lebih tinggi lagi dari itu? Oke, memang kalau kita lihat klasifikasi terakhir dari World Bank, ini kita masuk ke dalam middle income country. Jadi middle income country itu dibagi dua, yaitu ada lower middle dan upper middle. Kalau saya tidak salah, terakhir kita sudah masuk lagi ke klasifikasi upper middle. Walaupun selama pandemi COVID kita sempat turun sedikit ke lower middle. Nah, isu utamanya sebetulnya adalah bagaimana kita lolos dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Jadi sebetulnya kita berada di kelas pendapatan menengah atau middle income country, itu adalah kondisi yang sebetulnya sudah cukup normal dan terjadi mungkin sudah terlalu lama gitu. Target berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. Nah, inilah yang kemudian masih belum terefleksikan dari tingkat pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini. Mas Rifki, kita lihat bahwa middle income trap itu mungkin juga akan kita hadapi berbarengan dengan bonus demografi ya Mas Rifki ya. Banyak ahli mengatakan Indonesia akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2030 sampai 2040 yang kalau kita tidak meningkatkan struktur ekonomi Indonesia, bisa jadi bonus itu menjadi bom demografi. Ketika banyak angkatan produktif tapi tidak punya pekerjaan yang memadai, itu bisa mengganggu ekonomi kita. Anda lihat apakah pemerintah sekarang sudah on the right track untuk mentransformasi ekonomi Indonesia yang tidak lagi mengandalkan katakanlah sumber daya alam mentah, sumber daya manusianya juga masih tidak berpendidikan tinggi. Sudah benar atau memang masih banyak yang harus dikejar, Mas Rifki? Kalau kita lihat dari konsep-konsep dan program yang direncanakan serta targetnya, ini semua sudah benar. Tapi dalam perumusan kebijakan, dari seberapa banyak yang mesti kita lakukan, ini tentu masih sangat banyak yang perlu kita lakukan. Memang kita sedang berada dalam periode bonus demografi. Tapi sebetulnya esensinya periode bonus demografi ini adalah kita memiliki lebih banyak penduduk usia produktif ketimbang usia non-produktif. Ini tidak sama artinya dengan usia produktif ini menjadi tenaga kerja yang produktif. Gitu. Jadi kita punya banyak usia produktif, tapi memang belum terefleksikan dari angka pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Mas Rifki, pertanyaannya adalah ketika pemerintahan saat ini mencoba untuk mendorong ekonomi dengan melakukan hilirisasi. Saya mau fokus di situ dulu. Angka itu menunjukkan bahwa memang akhirnya ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi dan di Maluku, tempat nikel itu ditambang dan dilakukan smelterisasi. Tapi ternyata itu tidak berdampak langsung kepada ekonomi lokal. Lalu tidak begitu banyak juga mendorong ekonomi nasional bertumbuh karena juga porsi masing-masing pulau itu tidak terlalu banyak dibandingkan Pulau Jawa misalnya dan Pulau Sumatera. Hilirisasi ini apakah akan tetap bisa menjadi andalan, tapi kita harus jeda dahulu Mas Rifki dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mas Rifki, kalau bicara cara untuk mencapai target, katakanlah pemerintahan Jokowi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Dengan hilirisasi yang dilakukan sekarang, itu apakah memang bisa mencapai itu atau tidak?
Most likely enggak. Kita kalau lihat dari banyak negara lain yang berhasil melakukan industrialisasi, ini kebanyakan nggak cukup hanya mengandalkan satu sektor aja. Apalagi kalau kita misalnya hanya mengandalkan nikel aja. Contoh dari kondisi historis ini menunjukkan bahwa banyak negara yang mengandalkan satu komoditas, waktu komoditas tersebut sudah tidak menjadi primadona di pasar global, tentu pertumbuhan ekonominya juga jadi stagnan. Jadi sebagai langkah awal kita oke untuk mendorong hilirisasi dari nikel, tapi kemudian ini harus ditopang oleh industrial policy yang menyentuh berbagai sektor. Ya, industri itu menjadi masalah Mas Rifki karena sudah ada industri 4.0, saya tidak tahu sudah seri berapa lagi sekarang. Tapi kan kenyataannya adalah dalam sektor industri kita masih lemah. Industri dasar saja masih banyak kita kurang, apalagi industri di tengah dan di hilir yang high tech. Pertanyaannya, kalau Indonesia seperti sekarang terus, bisa tidak kemudian 2045 katanya Indonesia akan masuk ke negara high income country tercapai? Oke, kalau kita bicara kondisi sekarang, berarti kondisi sekarang itu adalah kondisi di mana share dari manufaktur kita terus menurun. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur ini juga terus melambat. Artinya kalau kita bicara dengan kondisi sekarang, tentu tidak mungkin kita mencapai Indonesia Emas 2045. Masih banyak yang perlu dilakukan, dan salah satu indikator yang menunjukkan apakah kita progressing atau justru mengalami kemunduran adalah dari share sektor manufaktur tadi, gitu. Bisa nggak kita meningkatkan share sektor manufaktur di masa mendatang? Baik, Mas Rifki, pertanyaan terakhir. Ini juga banyak orang yang ingin tahu, kalau LPMUI melihat tahun ini, apakah ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%? Katakanlah di last round ini bisa sampai 7% seperti janji Presiden Jokowi, atau ya kurang lebih akan seperti tahun 2023? Proyeksi kita terakhir sih kita menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu masih akan berada di kisaran 5,0 sampai 5,1. Jadi nampaknya sih nggak akan kita bisa mencapai 6 atau 7% dalam setahun. Jadi memang kalau kita bicara 6-7% itu kita bicara time horizon 5-10 tahun kalau kita melakukan semuanya dengan benar dan strategis gitu. Tapi nampaknya di tahun 2024 kita masih melihat pertumbuhan kita masih di level business as usual, yaitu di kisaran 5%. Oke, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga berguna bagi para pemirsa. Terima kasih peneliti LPMUI, Teguh Rifki, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Rifki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.